Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'du, seraya memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah, keimanan dan sehat walafiat, juga diberikan kesempatan bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa mentauladani beliau juga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Alizah, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan dan juga keberkahan dalam keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Alizah, kembali lagi di podcast kali ini. Alhamdulillah saya sudah ditemani narasumber yang luar biasa. Pemateri kali ini beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Abu Bakar MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih puasa ya Ustaz? Insyaallah. Baik, beliau ini adalah ketua bidang pengawas Yayasan Alizah. Kalau berbicara Alizah, udah pasti sahabat Alizah semuanya sudah pasti mengenal ya. Insyaallah. Baik, Ustadz, kali ini kita akan membincangkan atau berbincang-bincang tentang temanya istiqomah dalam ibadah pasca Ramadan. Nah, berbicara istiqomah nih Ustadz ya, kalau kita di bulan Ramadan ini kan rasanya ibadah itu nggak terlalu berat ya. Taraweh mudah-mudahan ya, saum karena bersama-sama gitu. Iya. Kemudian tilawah mudah-mudahan satu bulan bisa 5 juz nih minimal. Sahabat Aliza insya Allah ya lebih dari itu. Kalau Ustaz 10 kali ya Ustaz. Insyaallah. Iya. Kemudian qiyamul lail dan lain sebagainya. Rasanya karena memang kita berjamaah gitu tidak terlalu berat lah. Cuma persoalannya, nah sesuai tema kita kali ini adalah setelah Ramadan ini. Nah, biasanya saya pribadi ketika sudah Idul Fitri kok beda rasanya gitu. Kayaknya tilawah 1 juz aja udah mulai berat gitu. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini Ustaz nih, gimana sih caranya supaya kita tetap istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan? Minimal mungkin walaupun enggak seperti Ramadan gitu ya, minimal kita bisa menjalankan amaliyah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Enggak Ustaz? Ya, kembali kepada yang memerintah Ramadan itu kan Allah SWT. Sebenarnya kita itu dalam hidup kan hanya punya hak menikmati, mensyukuri gitu ya. Menjalankan gitu. Tidak ada hak yang lain. Karena yang punya semua yang ada di dunia itu adalah Allah sebenarnya. Jadi dari Allah kembali kepada Allah. Maka kalau kita mengingat itu ya, kenapa para sahabat atau Rasulullah SAW yang mendidik para sahabat begitu semangat gitu, Ramadan tidak Ramadan mereka tetap istiqomah, karena mereka ingat seperti itu. Jadi yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana memiliki ilmu yang jelas,
memiliki ilmu yang kuat, yaitu disandarkannya kepada Allah SWT. Mendidik umat ketika itu dalam periode pembentukan umat, itu Rasulullah 13 tahun mendidik akidah akhlak. Jadi ketika akidah akhlaknya bagus, ilmunya bagus, insya Allah kesannya bagus. Jadi satu amal seperti keimanan akhlakul karimah itu 13 tahun. Begitu mereka pahamnya optimal dan maksimal, syamilah mutakamilah, maka mereka disuruh apapun enjoy gitu. Suruh sholat oke, suruh haji oke, sampai suruh jihad pun oke. Kenapa? Yang nyuruhnya Allah, yang memberikan contohnya Rasulullah. Kita pun dalam kehidupan kita, dalam secara pribadi, keluarga, di sekolah, di mana itu harus disandarkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, kalau kita lihat dalam buku Akidah Akhlak tuh ya, atau pengetahuan-pengetahuan yang ditulis oleh ulama-ulama, itu selalu disandarkan kepada Allah dengan ayat, salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi di sini Allah mengharapkan gitu kan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan memohon ampunlah atas dosamu. Jadi kita diciptakan oleh Allah kan untuk ibadah. Dalam ayat lain dalam surat apa? 51 56 ya. Azariyat ya kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kembalinya ke sana. Kenapa para sahabat itu begitu tetap istiqomah? Karena tahu siapa yang memerintah dan untuk apa dikerjakan dan kemana kembali gitu. Sehingga endingnya ringan, indah, mudah. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang mengenal Allah, maka dia akan mengenang dan memahami puasa juga benar gitu. Sehingga dia tidak akan sembarangan, tidak akan lesu, tidak akan santai, tapi dia serius. Ya kita ketemu Pak RT aja serius, apalagi ketemu Allah pencipta kita semua gitu kan. Nah, yang menciptakan kita semua, yang kasih rezeki kita, yang beri mata, yang beri telinga dan sebagainya gitu kan. Kita kadang-kadang ingat Allah itu kan ketika sakit baru minta kepada Allah, ketika susah minta. Padahal sakit, sehat, kaya gitu kan, kurang, harus selalu disandarkan kepada Allah. Begitu. Kalau kita disandarkan kepada Allah, maka kita akan ikhlas. Jadi awalnya harus berpulang buat mengenal Allah. Contoh orang suka bergengsi kalau dia kuliah di fakultas kedokteran ya. Kenapa merasa bergengsi ketimbang di fakultas ekonomi, fakultas hukum? Padahal itu semuanya untuk manusia juga, hukum untuk manusia, gitu kan, kedokteran untuk manusia, ekonomi untuk manusia. Tapi itu kan berpikir tentang dirinya. Seandainya dia paham tentang dirinya, maka peluang sehat besar gitu. Nah, begitu pula kita kalau kita mengenal Allah, ilmu yang pertama dan utama kita kenal Allah itu akan enjoy. Belajar matematik enjoy, fikih, fisika, kimia. Kenapa? Akan kembali pada Allah gitu. Sehingga orang yang hafal Quran, orang yang mengenal Islam, itu akan lebih bagus nilainya. Dia seperti fakultas kedokteran, tapi dia hafal Quran. Dia fakultas fikih juga, hafal Quran. Karena Allah lah yang menyuruh. Seperti siapa yang paling baik di sisi Allah, diantaranya orang yang belajar dan menghafal Quran kan. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu, gitu kan? Itu jelas. Jadi siapa ini yang memberikan contoh? Rasulullah SAW. Seperti Rasul ketika kita Ramadan kan, kalau kita ke gunung-gunung kampung-kampung itu yang khatam Quran bisa 5 kali, 10 kali. Padahal kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat. Tapi kenapa di bulan lain yang 11 bulan jangankan 11 kali, 1 kali tidak? Karena tadi itu tidak ingat siapa yang merintah, untuk apa dia, dan akan kemana dia. Tapi kalau selalu ingat kepada seperti tadi itu, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang ngasih kehidupan kecuali Allah. Kalau kita tidak dikasih kehidupan oleh Allah, apa jadinya gitu? Kita harus kembali seperti itu. Hidup di dunia itu kan sebentar sebenarnya. Kata keterangan kan bahwa hidup di akhirat itu sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dihitung dengan kacamata akhirat berapa menit kita hidup? Jadi kalau kita berpikir itu tidak akan sia-siakan. Makanya dalam ayat lain qad aflahul mu'minun. Dalam ayat ketiganya waladzina hum anil lagwi muridun. Kenapa orang mukmin itu sukses, bahagia dunia akhirat? Karena tidak suka berbuat dan berbicara yang sia-sia. Berbicara tausiah, berbicara nasihat, berbicara amar ma'ruf, nahi mungkar, berbicara keindahan gitu, taujih gitu, arahan, bimbingan. Begitu beramal positif begitu. Kenapa? Karena Allah lah sandarannya.
Ya contoh generasi Rasulullah itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman kan. Profesi mereka berbeda, background mereka berbeda, tapi kualitas keimanan mereka sama, gitu. Yang miskin semangat seperti Bilal, seperti Ali. Yang kaya raya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka ahli surga semua, ahli surga semua mereka. Dan mereka memiliki spesialisme. Kewajiban pada Allah dan Rasulnya dilaksanakan, setelah itu memiliki spesialis seperti Abu Bakar senang dan gemar bersedekah berlipat-lipat. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Ali siap hidup dan mati untuk menjaga Islam, meningkatkan kualitas ilmu dan sebagainya, menyebarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, begitu. Itu seperti itu sebenarnya. Makanya kalau orang memiliki ilmu yang cukup, kita menurut teman ya, katanya dari hasil penelitiannya tingkat dunia gitu, di tingkat PBB, bahwa kita itu katanya kalau dirata-ratakan pendidikan baru kelas 4 SD. Jadi antara populasi penduduk dengan orang pinternya itu dirata-ratakan baru kelas 4 SD. Bayangkan. Pantas belum pandai dan pinter mengurus masyarakat kita karena kurang ilmu. Makanya dalam Al-Quran sendiri kan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Iqra itu membaca tekstual, kontekstual dan punya pengetahuan, punya peradaban tuh Iqra gitu. Bagaimana kita akan membangun diri dengan baik kalau tidak cukup pengetahuan? Makanya wajib berpengetahuan itu. Dan mengenal Allah itu fardu ain gitu kan. Yang lainnya fardu kifayah, yang lainnya sunnah gitu. Kalau dia mengenal Allah fardu ain, maka tidak akan salah alamat. Dia akan selalu ikhlas. Kalau dia memiliki iman yang baik, dia akan ikhlas. Ikhlas itu ringan, tidak berat, tidak capek, tidak lelah. Lelah itu ada manusiawi, tapi dia tidak mengeluh gitu. Jadi kalau ikhlas tidak akan mengeluh dalam hidupnya. Contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua. Apakah ada sahabat yang mengeluh? Ulama paling ulama? Nggak ada. Kenapa? Allah pasti mengkasihkan jasa bahagia dunia akhirat, akan membalas surganya Allah di dunia, di akhirat atau di dunia. Di dunia ada kebahagiaan akhirnya. Sehingga kalau kita lihat para sahabat banyak yang fakir, tapi mereka bahagia. Para sahabat juga begitu, banyak yang fakir, tapi bahagia. Banyak yang kaya, tapi bahagia, tidak sombong. Kenapa? Titik awalnya adalah ilmu yang memadai mengenal Allah, selalu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi perintah Allah itu kita hanya melaksanakan saja gitu, perintah Allah. Dan ketika kita melaksanakan perintah Allah, karena Allah itu ikhlas namanya. Karena Ramadan sendiri kan kalau kita melaksanakan Ramadan sebulan karena Allah dan mengharap ridha Allah, kan diampuni itu dosa-dosa yang lalu. Kalau kita nanti saum Syawal 6 hari, itu sama dengan saum setahun. Dan kalau kita saum lagi tiap bulan minimal 3 hari, penyakit hati dicabut oleh Allah. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, yang suka orang berantem, berarti tidak suka saum 3 hari itu. Bisa Senin Kamis, bisa ayam Maulid gitu, 13, 14, 15. Jadi konsepnya memahami pengetahuan disadar oleh Allah, ikhlas, setelah ikhlas sabar. Setelah sabar diamalkan pasti. Kalau udah diamalkan berdoa. Nah, sebab apa? Orang pintar, orang hebat kalau nggak berdoa itu sombong. Dan Allah itu sangat mencintai orang yang berdoa. Kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah menjawabnya di dunia pun di akhirat. Kalau udah doa, tawakal gitu. Endingnya tawakal. Sukses, bahagia, tidak sukses, bahagia. Menang sepertinya, bahagia, tidak menang. Karena itu semua udah dikasih nilai oleh Allah. Jadi bukan menang dan tidaknya itu masuk surga itu, tapi usahanya yang optimal karena Allah gitu. Ikhtiarnya yang maksimal karena Allah. Begitu. Kan banyak di antara masyarakat kita ya, mau jadi apa gitu, berlomba-lomba, begitu dia tidak jadi, ada yang stres, ada yang gila, ada yang bunuh diri kan, ada gantung diri. Itu berarti tidak memiliki ilmu, tidak ikhlas, tidak sabar, amalnya kurang ikhlas, begitu. Sehingga tawakalnya tidak ada. Sehingga endingnya stres. Ya, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Ustaz. Mungkin tadi karena memang yang harus dibangun kita ilmu dulu saja. Ilmu ma'rifatullah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar, ikhlas dan berdoa. Nah, amaliyah pasca Ramadan nih Ustaz, ada nggak hubungannya dengan sebelumnya gitu ya?
eh, sebelum misalkan ketika kita menjalankan puasa Ramadan itu mungkin ada erat kaitannya dengan setelah Ramadan gitu. Ya tentu lah, Iya. ya tentu. Sebab kalau Rasulullah itu kan mendidik umatnya atau sahabatnya kan begini contoh. Pada suatu hari sebetulnya Rasulullah itu bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Nah dengan bahasa kita lah gitu kan. Ya Ibnu Mas'ud, bagaimana iman Anda hari ini? Mantap katanya. Apa buktikan? Di mana mantap? Setiap hari saya hatam Al-Quran. Di hari-hari biasa itu satu kali hatam setiap hari. Berarti 30 hari 30 kali. Di bulan Ramadan 2 kali dia hatamnya. Berarti 60 kali gitu. Tapi Rasulullah kan punya pemahaman masa depan ya, bahwa jangan lebih dari 30 hari. Jadi seandainya kita di taklim kita gitu ya, para kiai, para ulama kita mengharapkan minimal hatam 1 kali, itu memang sudah sunatullah itu. Di sekolah kita sudah mengharapkan semua guru, semua karyawan membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, itu memang sudah Rasulullah itu. Jangan lebih cepat 2,5 hari malam, 2,5 malam, 2,5 atau 3 hari itu boleh. Jadi sahabat itu ada yang 3 hari sekali, 7 hari sekali. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman itu sepekan sekali hatamnya. Kalau yang namanya Ibnu Mas'ud itu tiap hari. Kalau zaman tabi'in, Imam Syafi'i tiap hari hatam. Di bulan Ramadan 2 kali. Luar biasa. 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali di bulan Ramadan. Kita jangankan Kita mah tidur aja. Gitu. Sebenarnya kita kalau mau itu 1 hari hatam bisa. Sabtu sehari semalam itu kan 24 jam. Juznya itu kan 30 juz. 1 juz itu kan 30 menit gitu. Berarti kan 15 jam itu. Berarti masih ada itu 9 jam itu. Begitu. Masih ada. Jadi kalau kita normal itu bisa gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru itu harus membiasakan lebih dari murid kita, anak kita gitu. Dan kita harus punya ini komunitas namanya untuk membangun istiqomah itu ya. Seperti kita di keluarga ada absensi dan ada kesepakatan di keluarga. Seperti Ahmad mau berapa nih Ramadan ini? Ada 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10 gitu. Dicatat tiap hari itu orang tua mengabsen. Ya, mengabsen. Terus kalau sepertinya di komunitas taklim punya kesepakatan bersama juga. Kita berapa nih tahun ini? Ramadan ini 5 itu. Ada yang 5, yang hafid hafidnya itu bisa 13 kali, 15 kali ternyata di bulan Ramadan itu. Ada yang sehari 21 juz itu. Itu yang hafid itu. Makanya di sekolah kita setiap Syawal kan ada yang kasih reward, itu biasanya yang hafid itu yang paling banyak gitu ya. Nah untuk itu kita harus punya kesepakatan seperti itu komunitas kita. Kadang kita itu ada digrupkan, guru-guru dengan guru-guru yang senior gitu. 10 orang, 5 orang, 12 orang. Itu kasih kesepakatan gitu. Dan saya dalam grup-grup itu ada itu. Grup guru, grup keluarga gitu. Ada taklim guru, taklim keluarga gitu. Ini udah bertahun-tahun gitu. Jadi ini rencana seperti di keluarga itu kan minimal tuh yang paling kecil 3 juz sehari 3 kali gitu. Ibunya kira-kira 5 kali minimal ya standar Indonesia. Bapaknya minimal 10 kali gitu kan gitu. Terus di guru-guru ibu itu upayakan gitu. Sebab kalau tidak ada upaya, tidak ada kesepakatan, nanti kalau saling mengingatnya marah nanti. Tapi kalau ada kesepakatan kan tiap hari kita tanya. Jadi tiap malam kita tanya atau tiap sore kita tanya gitu. Dan itu udah jadi terbiasa. Jadi udah mendarah daging gitu. Dan para sahabat kan demikian. Yang ditanya itu bukan punya mobil atau punya kuda gitu ya, atau punya istri berapa, tidak. Tapi bagaimana iman Anda hari ini? Bagaimana gitu kan? Ya begitu amal Anda hari ini. Ternyata kan di antara mereka fastabiqul khairat, seperti Abu Bakar setiap hari infak ya. Mungkin 100 ekor kuda, 100 ekor unta. Pada suatu hari seluruh hartanya. Umar kan waduh katanya gitu kan. Hebat tuh. Saya mau infak 2/3 hartanya. Begitu datang dari Rasulullah pada suatu hari, ya Rasulullah saya mau infak 2/3 harta saya. Alhamdulillah barusan Abu Bakar semua hartanya. Waduh, kalau gitu bukan bagaimana mengalahkan atau menangkan, tapi fastabiqul khairatnya. Sebab kalau tidak mungkin Abu Bakar terkalahkan kan gitu. Maka di sini adalah fastabiqul khairatnya itu, berlomba-lombanya itu yang wajib. Bukan siapa yang kalah siapa yang menang gitu. Dalam beramal itu gitu. Tapi siapa yang pantas gitu.
Dan disitulah harus yang pada itu yang ikhlas, yang berdasarkan ilmu, yang berdasarkan kesabaran, yang amal yang baik, itu itqanul amal gitu, yang doanya benar, yang tawakalnya benar, insya Allah itu sukses gitu. Jadi hikmah dari tasawuf itu sih kan efeknya banyak kan. Ada tasfiyatun nafas. Jadi tasawuf berarti kan selalu ikhlas, selalu sabar, selalu mendoakan orang, selalu memaafkan orang. Terus seperti sehat badan, sehatul badan, sehatnya prima gitu. Apa respect berapa kan? Respect gitu kan. Nah, gitu. Iya. Seperti itu. Bulan Ramadan rata-rata kan bisa turun 3 kilo atau bisa 5 kilo kan gitu. Iya. Karena kalau kita mengikuti sunnah kan yang manis-manis, otomatis kalau kita makan dan minum yang manis-manis itu makannya tidak banyak gitu. Nasinya tidak 3 piring atau 4 piring, tapi kalau kita yang gurih-gurih itu bisa 2 piring 3 piring itu makannya. Jadi sehat badan. Jadi kebiasaan Ramadan sehat, diteruskan Syawal insya Allah lebih sehat lagi. Terus sepertinya bagaimana kan memanage kebiasaan gitu, memanage pola hidup gitu. Itu Ramadan. Belum waktunya makan tidak makan, belum waktunya sahur tidak sahur gitu. Jadi kita coba kalau makannya selalu tepat gitu ya, makan sore, makan pagi, dan makannya seperti ditata gitu ya, sebagaimana ditatanya Ramadan, insya Allah sehat. Gitu. Iya. Baik. Berarti di Ramadan ini adalah kuncinya kita harus mempersiapkan untuk hari-hari pasca Ramadan juga. Insya Allah. Karena Ramadan itu akan membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin ya. La'allakum tattaqun. Maka kalau kita menjalankan puasa ini mendapatkan tujuan yang hakikinya itu adalah orang yang bertakwa, maka insya Allah 11 bulan berikutnya mungkin insya Allah kita bisa istiqomah gitu ya. Insya Allah mungkin kalau kita dipertemukan Ramadan yang akan datang akan lebih disiplin, akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih optimal, maksimal gitu. Kalau tidak ya seperti kebiasaan lagi. Pekan pertama ditolak, pekan kedua, ketiga, keempat ya pernah gitu. Pekan pertama baca Quran, pekan selanjutnya tidak gitu. Kembali lagi ke keimanan tadi ya. Keimanan betul sebenarnya. Makanya kalau kita memiliki keimanan frekuensinya sama gitu ya, dengan yang dididik dan diajarkan oleh Rasulullah, itu happy aja gitu. Mau jadi orang miskin happy, mau jadi orang gunung happy, mau jadi orang kota happy, mau jadi pejabat mau jadi konglomerat happy, jadi apa saja no problem. Kenapa? Dia dalam kawasan Allah gitu. Kan dalam kerja juga dalam surat Taubah kan, wa quli malu fasarallah. Jadi yang nyuruh kita kerja itu Allah, yang melihat kita itu Allah, yang menilai kita itu Allah, bukan siapa-siapa, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan guru. Itu kan Pak RT, Pak RW sarana aja, gitu. Ibu guru Pak itu sarana aja untuk mempercepat ketemu Allah, untuk lebih baik menuju Allah, gitu. Bukan karena reward gitu. Bukan karena reward. Saat reward yang hakiki itu kita bisa ngomong, kita bisa melihat. Makanya kalau ingin sepertinya mata selalu sehat, telinga ingin selalu sehat, harus baca Quran. Saya pernah lihat ada mungkin kakek-kakek usia 90 tahun baca koran gitu ya di saat di provinsi. Saya tanya, Pak, resepnya apa? Baca Quran gitu. Dan pengalaman juga saya kan, ketika sakit tuh mungkin sebulan 2 bulan nggak ketemu penyakitnya, baca Quran aja itu. Baca Quran itu dan siang malam itu kayak orang nahlilinnya meninggal gitu atau yang sekarat gitu. Ternyata baru ketahuan. Makanya Al-Quran itu kan syifa kan gitu. Jadi syifa gitu. Obat itu. Jadi kita nih kalau kita ngaji gitu ya, itu telinga kita sehat, mata kita sehat, rambut kita sehat, seluruh tubuh kita mendengar gitu. Ya, organ-organ tubuh kita mendengar. Makanya kita karena Allah, bacanya karena Allah, niat karena Allah, semua serba Allah gitu. Dalam hati kita, dalam neraka kita Allah semua. Begitu. Sehingga yang ada kebahagiaan, kedamaian gitu. Nggak ada itu rasa dengki, iri, yang ada adalah selalu mendoakan orang, memaafkan orang, dan berbuat yang terbaik gitu. Karena kita adalah menuju Allah, bukan karena si A si B. Allah lah yang ngasih lihat kita, Allah yang ngasih kerjaan kita, dan Allah yang ngasih nilai kita. Begitu. Jadi ringan-ringan aja. Saya mau cerita kemarin di Iqbal bersama di wali kota, wakil wali kota Cirebon ya. Saking makannya enak gitu, sedap, segar gitu, pas pulang aja. Ini di meja diceritanya ya. Lupa. Kata saya ke istri, contoh, coba kata saya di ini di bel salah satu teman gitu. Katanya nggak ketemu. Semua di situ ada Pol PP 2, ada di situ kan keamanan 2, ada Polsat 2.
banyak orang di situ ya. Katanya itu ada makanan enak semua, udah pokoknya diserbu semua gitu. Di situ katanya ngopi, makan semua itu. Tapi nggak lihat katanya. Wah, kata saya berarti pengen dijemput saya, berarti punya handphone katanya. Pengen dijemput saya kemudian dijemput yang lain. Itulah, karena ada kisah ya. Kata ada di zaman sahabat tuh. Rumah antum kebakaran kamunya. Kata sahabat tidak mungkin. Tidak mungkin rumah saya kebakaran. Pas dilihat, memang betul, tidak. Jadi hati itu suaranya harus benar gitu. Kayak kita mau jalan nih ya, jalan bawa sepeda nih. Kayaknya jatuh itu. Kayak kita bawa mobil nih, kayaknya nubruk itu. Gitu. Jadi kita terus bisa insya Allah, selamat insya Allah. Begitu harusnya. Kenapa? Apa yang ada di hati kita Allah mah tahu. Seperti orang mau ngaji tapi malas ya. Kenapa? Sakit, dibikin sakit ya Allah. Orang bilang sakit. Hati itu kan nggak bisa dibohongi. Begitu. Jadi kita dari suara hati yang terdalam pun kita harus selalu hal-hal yang positif. Kita menasihati teman, saudara, anak, istri. Jadi seandainya istri, anak gitu kan kurang beres, gitu kan, itu berarti suaminya gitu kurang beres, gitu. Itu ujian. Makanya suami istri itu harus saling mengisi, saling menyempurnakan, saling menutupi. Karena kebaikan suami adalah kebaikan istri, begitu pula murid kita. Kebaikan murid buat kebaikan kita, guru begitu saling mengisi. Jadi ada kausalitas itu, saling mengisi. Tidak mungkin guru masuk surga kalau nggak murid. Tidak mungkin murid masuk surga kalau nggak guru, kan gitu. Itu saling gitu. Kita itu saling membutuhkan untuk bekerja sama, beribadah, menyongsong gitu. Bertemunya Allah SWT. Begitu. Dan yang paling indah buat orang yang saum itu dikasih keindahan khusus oleh Allah kepada orang yang beriman atau hambanya itu. Satu, ketika iftar bukan main bahagia. Kedua, ketika ketemu Allah langsung itu di akhirat nanti. Di akhirat kelak luar biasa. Itu kebahagiaan. Pokoknya susah selamanya tidak akan ingat. Gitu kan. Sakit selang panjang tidak akan ingat. Begitu bahagia. Begitu. Itulah keindahan yang Allah berikan khusus buat orang yang saum. Karena saum itu juga khusus buat Allah SWT. Baik, karena waktu juga Ustaz, jazakallah atas materinya. Mungkin apa yang sudah tadi disampaikan kuncinya mungkin adalah keimanan kepada Allah SWT. Maka insya Allah ketika kita menjalankan Ramadan, sebelum ataupun pasca Ramadan, maka amaliyah itu akan tetap istiqomah kita jalankan kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz? Insyaallah. Baik, sahabat Al-Izzah, demikian bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan keberkahan, sehat badan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Izzah, demikian saya Asep Saifullah dan Ustaz Ali pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.